Halo gue Sharon yang lo kasihi. Jumpa lagi dalam podcast Change Together season kedua. Apa kabar semuanya? Laumu dan Buddha Maitreya memberkati kewajaran semua. Seperti yang kita tahu, tanggal 5 Juni kemarin kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Internasional. Dan tanggal 8 Juni adalah Hari Laut Dunia. Untuk peringatan Hari Lingkungan Hidup, tahun ini mengambil tema Ecosystem Restoration. Nah, episode kali ini adalah episode khusus yang akan mengungkapkan keajaiban alam dan memberitahukan hal apa yang harus kita lakukan untuk melestarikannya. Gue Sharon bisa pindah ya ke kanal YouTube untuk menyaksikan keindahan bumi kita. Langsung saja, inilah Podcast Change Together, One for Whole. Saat manusia pertama kali membangun pemukiman sekitar 10.000 tahun yang lalu, dunia di sekitar mereka, baik di daratan maupun di lautan, sangat subur akan kehidupan dan keindahan. Selama beberapa generasi, ekosistem surga ini memelihara kehidupan dan peradaban kita, manusia. Namun sekarang, hanya dalam rentang usia manusia, semua itu telah berubah. Kurang dari 50 tahun, 60% jumlah marga satwa telah berkurang. Ratusan juta hektar hutan telah hilang, dan ratusan miliar ton gletser telah mencair. Pertama kali dalam sejarah umat manusia, ketidakstabilan ekosistem sudah tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Meski begitu, kekuatan alam mengayomi kehidupan sangatlah besar. Kekayaan alam yang berlimpah masih bisa kita nikmati hingga hari ini. Namun sampai kapan bumi kita bisa bertahan? Coba kita perhatikan fenomena anomali cuaca dan intensitas bencana alam yang semakin hari semakin besar. Hal ini dikarenakan keseimbangan ekosistem telah terganggu, menjadikan bumi kita sakit. Dan semua itu dikarenakan aktivitas kita manusia. Mengetahui cara kerja ekosistem bumi akan memudahkan kita untuk membantu bumi untuk pulih kembali. Semesta jagat raya terselenggara dengan sebuah blueprint detail dan sempurna yang memprogram setiap DNA kehidupan yang ada di dalamnya. Setiap komponen dalam semesta, baik yang berukuran sangat besar hingga yang terkecil tidak kasat mata, memegang peranan masing-masing dan berkontribusi dalam keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ini terjadi karena adanya perpindahan energi yang terus-menerus membentuk sebuah siklus yang teratur dan penuh harmoni. Bisa kita katakan, telah terjadi sharing energi yang menjamin keberlangsungan setiap kehidupan di muka bumi ini. Sumber utama dan yang pertama dari energi tersebut adalah matahari. Pesisir pantai mencapai kurang dari 10% total luas lautan dunia. Tapi yang menakjubkan, 90% kehidupan makhluk laut ada di daerah ini. Kekayaan yang berlimpah ini terjadi karena sinar matahari dapat menjangkau dasar laut di pesisir. Dengan sinar matahari, memungkinkan tanaman laut untuk hidup, seperti seagrass yang menjadi rumah ikan-ikan kecil dan menyerap 30% karbon dioksida lebih banyak dari pohon. Seperti alga yang menyediakan shelter, oksigen, dan makanan untuk banyak spesies laut. Dan tentu saja keajaiban bawah laut yang paling spektakuler, terumbu karang.
kurang dari 1% dasar lautan yang tercover oleh terumbu karang. Tapi hebatnya, bisa menjadi rumah bagi 1/4 total dari spesies air. Terumbu karang menjadi rumah, tempat berkembang biak, sumber makanan, dan plasma nafta bagi ikan-ikan terutama yang berukuran kecil. Ikan-ikan kecil ini adalah sumber energi yang penting untuk ikan yang berukuran sedang. Ikan-ikan sedang tersebut adalah sumber energi bagi ikan yang lebih besar lagi. Dan seterusnya hingga puncak rantai makanannya adalah hiu. Meskipun terasa menyeramkan, hiu memiliki peran menjaga kestabilan ekosistem dan ikut memelihara terumbu karang. Tapi dengan adanya perburuan besar-besaran, penjaga komunitas ini jumlahnya menurun dengan drastis. Keadaan ini diperparah dengan menghangatnya air laut akibat pemanasan global. Permukaan terumbu karang dilapisi organisme mikroskopis yang memberikan terumbu karang limpahan nutrisi dan warna. Kenaikan suhu air laut 1-2 derajat saja mengakibatkan organisme mikroskopis tersebut perlahan mati hingga akhirnya terumbu karang berubah menjadi putih. Pemandangan ini mungkin terlihat tidak kalah indah dengan terumbu karang yang murni, tapi sangat jauh berbeda artinya. Terumbu karang tidak lagi memiliki sumber makanan dan akan kelaparan. Karbon dioksida yang menyebabkan global warming juga membuat laut semakin asam. Kedua perubahan ini membuat terumbu karang sulit bertahan dan akhirnya mati. Selama rentang 2016-2017, lebih dari 1.000 kilometer The Great Barrier Reef telah memutih. 6 bulan kemudian, terumbu karang tersebut mati dan komunitas kehidupan di sana porak-poranda. Di seluruh dunia, setengah dari terumbu karang laut dangkal sudah tiada. Sisanya bisa lenyap dalam hitungan tahun bila keadaan ini tetap berlangsung. Di bagian kutub yang paling jauh, terbentang hutan belantara es beku dari Antartika dan Arktik. Walaupun kita merasa tempat itu sangat jauh dan terisolir, tapi keberadaan es ini sangat penting bagi semua kehidupan di muka bumi. Glasial es memantulkan sinar matahari dan menjaga suhu bumi hingga tidak terlalu panas. Namun dalam waktu 70 tahun, perubahan drastis telah terjadi di sini. Antartika dan Arktik mengalami kenaikan suhu yang paling tinggi dibandingkan bagian lain di muka bumi ini. Arktik adalah samudra es dari air yang membeku. Perubahan iklim menyebabkan lapisan es mencair di musim panas dan tidak kembali membeku meski di musim dingin. Hal ini menyebabkan semakin sedikitnya lapisan es di Arktik yang merupakan habitat beberapa spesies hewan seperti beruang kutub dan walrus. Di Greenland, di mana daratannya tertutup es seluas 1/5 luas Amerika Serikat, juga mengalami hal yang sama. Tepian gunung es ini mungkin terlihat kokoh, namun ternyata bisa berpindah sejauh 45 meter hanya dalam 1 hari. Gunung es ini menjulang tinggi 100 meter di atas permukaan laut dan 400 meter di bawah permukaan laut. Selama 20 tahun terakhir, Greenland telah kehilangan banyak sekali es, dan rentang waktu kehilangannya sekarang semakin cepat. Hanya dalam 20 menit, 75 juta ton es bisa gugur terlepas dan kemudian mencair. Perubahan ini mengganggu keseimbangan yang selama ini diperankan oleh kutub utara dan kutub selatan bumi kita.
Hal ini mengancam suplai air tawar di bumi, menaikkan level permukaan laut, mengubah kadar garam, dan mengganggu arus samudra. Arus samudra Humboldt yang dipengaruhi Antartika membawa nutrisi bahari yang sangat kaya berlimpah. Oleh sebab itu, di Teluk Peru yang terdapat arus Humboldt, terdapat banyak marga satwa yang berkumpul untuk saling memberikan energi. Bahkan burung di udara pun ikut menerima energi dari lautan. Tapi karena perubahan iklim yang terjadi, teluk ini terancam menjadi sepi penghuni. Selain itu, arus samudra akan mempengaruhi iklim, cuaca, tingkat curah hujan, dan kelembapan di bagian bumi lainnya, termasuk di daratan. Berbicara ekosistem darat, tidak akan lepas dari hutan rimba, terutama hutan hujan tropis. Berada di bagian bumi yang mendapat sinar matahari sepanjang tahun, keanekaragaman hayati di dalamnya begitu kaya berlimpah, hingga para peneliti tidak dapat membuat listnya sampai hari ini. Hubungan setiap makhluk hidup di komunitas ini jauh lebih banyak dan kompleks. Tumbuhan memerlukan hewan untuk penyerbukan, sedangkan hewan membutuhkan tumbuhan sebagai sumber energi, tempat bernaung, dan berkembang biak. Lalu bagaimana cara mereka menjalin hubungan? Alam telah memiliki programnya. Seperti contoh anggrek dengan serangga. Kantung anggrek memiliki cairan minyak yang dibutuhkan lebah jantan untuk menarik lebah betina. Permukaan kantung anggrek ini sangat licin, sehingga lebah jantan jatuh ke dalam kantung anggrek. Karena cairan minyak sangat lengket, lebah jantan hanya bisa keluar melalui ujung lain terowongan kantung, di mana serbuk sari telah menunggu untuk dibawa terbang lebah jantan. Setelah lebah jantan keluar dari terowongan, lebah jantan akan membantu penyerbukan. Plus ia mendapatkan hadiah parfum untuk menarik lebah betina. Sungguh alam memiliki cara ajaib untuk menyelenggarakan kehidupan. Begitu pula yang terjadi dengan semut-semut, serangga-serangga, katak, kadal, ular, burung, hingga predator puncak rantai makanan. Masing-masing dari mereka tidak ada yang mengambil lebih. Tidak ada yang ingin menjadi hal lain selain jati dirinya. Tidak ada benci ataupun iri. Mereka semua menjalankan peranan mereka masing-masing dan penuh dengan harmoni. Semua kehidupan berbagi energi dan saling menjaga kestabilan ekosistem. Namun sayangnya, hutan yang menjadi tempat tinggal dan sumber makanan komunitas ini telah berkurang dengan sangat drastis. Seperti Kalimantan yang merupakan hutan rimba tertua di dunia. Kehilangan setengah dari hutannya hanya dalam waktu kurang dari 50 tahun. Hal serupa juga terjadi di hutan berbagai belahan dunia lain. Kita sekarang menggantikan lebih dari 27 hektar rimba perawan dengan satu spesies pohon saja, kelapa sawit. Hal ini menyebabkan kepunahan bagi banyak spesies, seperti contohnya orang utan di Sumatera Utara. Hutan rimba Amazon dan Kongo tidak memiliki nasib yang lebih baik. Hanya dalam rentang waktu satu usia kita manusia, hutan yang menjadi sumber oksigen terbesar kita berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Selain hutan yang memiliki segudang kebaikan untuk kehidupan di bumi, daratan juga memiliki gurun yang sama berharganya. Meski terletak ratusan kilometer jauh dari lautan,
Gurun dan lautan memiliki hubungan yang sangat harmonis. Setiap tahun, angin menerbangkan 2 miliar ton debu ke angkasa. 1/4 debu tersebut pada akhirnya jatuh ke lautan menjadi material yang dibutuhkan organisme mikroskopis yang merupakan pondasi dari semua kehidupan samudra. Kue Charen masih ingat kan terumbu karang dan organisme mikroskopis tadi? Sungguh di luar pemikiran kita manusia, blueprint alam semesta raya ini bekerja. Kue Charen yang laumu kasihi, setiap bagian dalam ekosistem darat dan laut, baik itu organisme berukuran sangat besar hingga organisme mikroskopis, memiliki DNA yang sama, yaitu saling memberikan energi, saling memberikan kebaikan. Setiap dari mereka punya cara untuk menyelenggarakan kehidupan sesuai dengan DNA-nya. Dalam lingkup yang lebih besar lagi, dengan perantara udara, ekosistem daratan dan lautan juga memiliki hubungan menakjubkan yang penuh dengan keharmonisan untuk mengayomi setiap kehidupan yang ada di dalamnya. Tapi apa jadinya ketika keseimbangan ekosistem yang telah berlangsung ratusan ribu tahun ini terganggu oleh kehadiran satu spesies di dunia? Manusia. Sebagai satu-satunya spesies yang dianugerahi Tuhan akal budi, sesungguhnya apa tugas dan peranan manusia dalam ekosistem? Selama ini kita menganggap bahwa alam semesta diciptakan Tuhan untuk dimanfaatkan manusia. Kalau hanya seperti itu, mohon maaf, apa beda kita dengan gorila yang memanfaatkan buah-buahan di hutan? Bahkan gorila lebih baik dari kita manusia. Manusia memanfaatkan hutan dengan menyakiti dan mengancam kehidupan lain. Coba lihat gorila. Bisa menjaga hutan tetap lestari dengan memberikan kompos dan keseimbangan pada hutan. Semua kehidupan berasal dari Tuhan. Karena itu semua kehidupan memiliki DNA yang sama dengannya. Seperti kita yang memiliki DNA yang sama dengan orang tua kita. Mengetahui cara alam bekerja, kita akan menyadari blueprint alam semesta raya terangkum dalam kode genetik, keharmonisan, kerukunan, dan kebahagiaan. Tidak mengherankan, karena Tuhan sendiri adalah maha harmonis, maha rukun, dan maha bahagia. Berarti kita manusia, yang juga bersumber dari Tuhan, memiliki kode genetik yang sama. Tapi mengapa kita dan aktivitas kita malah menghancurkan alam, mengancam dan melenyapkan kehidupan lain? Coba lihat ke dalam diri kita dan keadaan dunia kita sekarang. Kita, kehidupan kita, dan peradaban kita jauh dari kata harmonis, rukun, dan bahagia. Dalam diri kita sendiri, ekosistem diri kita telah jauh dari kemurnian asalia. Kita dan peradaban kita telah salah membaca DNA yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai makhluk yang paling mulia. Segala keunggulan kita sebagai manusia justru digunakan untuk mengejar afirmasi jati diri melalui materi duniawi. Apapun caranya, hingga menyebabkan kondisi hari ini. Bila keadaan ini terus berlangsung, tanpa adanya perubahan dari kita manusia, hasil akhirnya sudah tentu adalah kehancuran. Sudah waktunya sekarang kita kembali mengikuti DNA kode genetik kita sebagai ciptaan Tuhan dan anggota keluarga alam semesta ini. Dengan anugerah akal budi, kita yang selama ini membuat ketidakseimbangan ekosistem bisa memulai aksi nyata membawa perubahan yang lebih baik untuk bumi. Sudah seharusnya kita sebagai manusia yang mendapatkan privilege dari Tuhan menjadi seorang duta yang menjaga, melindungi, dan memuliakan semua bentuk kehidupan. Duta yang membawa keharmonisan, kerukunan, dan kebahagiaan bagi setiap kehidupan yang ada dalam ekosistem bumi ini.
Kue Charen. Let's change together for a world full of hope. Lau Sepe, Milevot Sepe memberkati Kue Charen dan keluarga dengan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Laumu dan Buddha Maitreya memberkati Kue Charen semua. Sampai jumpa di podcast Change Together selanjutnya.